Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari dugaan besar mantan Presiden Jokowi terlibat perbuatan korupsi di Pertamina. Kejaksaan Agung telah memeriksa lebih 90 orang terkait perbuatan korupsi di Pertamina. Dari hasil pemeriksaannya tersebut telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 pejabat Pertamina dan 3 pengusaha yang menimbulkan kerugian atas negara sebesar 193,7 triliun per tahun. Cara melakukan perbuatan korupsi dilakukan menekan penghasilan minyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, lalu mengimpor bensin Pertalite dengan harga yang tinggi. Selanjutnya Pertalite dioplos dengan bubuk berwarna biru sehingga minyak Pertalite yang dioplos atau dicampur menjadi Pertamax yang harganya lebih mahal sekitar Rp3.000 dari bensin Pertalite per liter. Berakibat negara mengalami kerugian selama 5 tahun hampir mencapai 1.000 triliun. Dari hasil pemeriksaan Mahkamah Agung hanya menetapkan pimpinan Pertamina seluruhnya 7 orang, padahal perbuatan korupsi di Pertamina sudah ada sejak tahun 2018 sampai tahun 2023, sudah berjalan 5 tahun. Dan saat kejadian perbuatan korupsi di Pertamina sejak dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Duta Besar Presiden Joko Widodo ikut terlibat dalam perbuatan korupsi di Pertamina tersebut, didasarkan beberapa keterangan orang lain, antara lain pernyataan Karen Agustina, mantan Direktur Pertamina. Karen Agustina menyatakan semua perbuatan korupsi yang dilakukan Karen Agustina atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Biasa mengetahui perbuatan korupsi yang dilakukan bahwanya berarti mantan Presiden Joko Widodo mendapat bagian dari hasil perbuatan korupsi yang terjadi di Pertamina tersebut. Ada dugaan hasil pembagian korupsi tidak seimbang besarnya, yang lebih banyak untuk Karen Agustina dibandingkan yang diterima mantan Presiden Joko Widodo. Secara tidak langsung mengganti Karen Agustina dengan orang lain yang dapat dipercaya mantan Presiden Joko Widodo. Backingannya kuat. Semua pimpinan yang dijadikan sebagai tersangka ada backingannya selaku orang kuat dan berkuasa di negara Indonesia, di mana banyak menyatakan bahwa direktur ada 2 orang masih keponakan dari mantan Presiden Joko Widodo, sehingga merasa posisinya sangat kuat yang tidak ada berani melakukan pemecatan kepada 4 direktur Pertamina tersebut, sehingga keempat direktur Pertamina tersebut berani melakukan pengoplosan bensin Pertalite menjadi Pertamax yang merugikan masyarakat yang memiliki mobil. Maka banyak pengaduan pemilik mobil mereka rusak karena menggunakan Pertamax oplosan yang sebenarnya bensin Pertalite bukan bensin Pertamax. Sebaliknya selisih harga bensin Pertamax Rp3.000 dibandingkan harga bensin Pertalite, dan selisih Rp3.000 per liter yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, yang seluruhnya merugikan negara sebesar 193,7 triliun yang diduga dibagi-bagi kepada yang melindungi 7 tersangka tersebut. Ada dugaan antara lain kepada mantan Presiden Joko Widodo, Rizal Khalid dari anaknya yang salah satu direktur Pertamina yang masuk 7 orang tersangka atas kejadian korupsi besar-besar di Pertamina. Banyak anggota masyarakat menghimbau tangkap Joko Widodo biang korupsi di Pertamina. Pernyataan Ahok. Ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama diangkat jadi komisaris Pertamina, sering menemukan kesalahan para direktur Pertamina dengan memberikan petunjuk agar mengganti sistem agar tidak merugikan Pertamina.
Tetapi semua direktur Pertamina tersebut tidak mau mengganti sistemnya sampai Ahok atau Basuki Cahayapurnama menyatakan, kalau Ahok dijadikan direktur Pertamina akan saya pecat kalian semua. Ketujuh direktur tersebut berani melawan Ahok sebagai pengawas Pertamina tidak bisa melakukan pemecatan kepada direkturnya yang melakukan kesalahan karena merasa sudah mendapat perlindungan diduga dari Presiden Joko Widodo yang tidak mungkin memecatnya. Mereka terkait oplosan bensin Pertamax dengan bensin Pertalite, sehingga perbuatan korupsi dengan cara mengoplos Pertamax dengan bensin Pertalite berlangsung sampai 5 tahun. Demikian juga Ahok atau Basuki Cahayapurnama menyatakan dapat menunjuk keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan korupsi, maka Ahok atau Basuki Cahayapurnama sampai dipanggil Kejaksaan Agung sangat senang untuk diperiksa sebagai saksi, akan membongkar semua kejelekan para direktur yang dijadikan tersangka dan menunjuk keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam melakukan perbuatan korupsi di Pertamina. Dan Ahok atau Basuki Cahayapurnama tidak takut timbul risikonya bila sampai mengena kepada diri Ahok atau Basuki Cahayapurnama sendiri, karena Ahok atau Basuki Cahayapurnama tidak takut menyampaikan kebenaran kecuali dibuat alasannya. Setelah Presiden Joko Widodo serah terima jabatan dengan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 disaksikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertempat di gedung MPR Senayan. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo bukan menjawab presiden lagi, tetapi pengaruhnya cukup besar kepada pejabat, terlebih kepada aparat penegak hukum. Sekitar bulan Januari tahun 2025, Kejaksaan Agung diduga atas seizin Presiden Prabowo Subianto membongkar kejahatan yang terjadi di Pertamina tersebut. Dari hasil pemeriksaannya, Presiden Prabowo Subianto mendukung penangkapan 7 direktur tersebut dan demi membersihkan perbuatan korupsi yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat dan ingin mengejar semua pelaku korupsi tersebut sampai ke Antartika yang hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hanya saja Presiden Prabowo Subianto menyatakan bila sampai Ahok atau Basuki Cahayapurnama menjadikan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka, akan minta Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Diduga Presiden Prabowo Subianto menyatakan demikian karena Presiden Prabowo Subianto sudah berhutang budi kepada Presiden Joko Widodo karena Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai perbuatan melanggar hukum serta merusak prinsip demokrasi untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan cara antara lain: 1. Mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi-bagi mantan Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Juga melibatkan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat itu merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, turut membagi sembako berupa beras kepada masyarakat di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Juga melibatkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap jabatan Menteri Perdagangan, ikut membagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mengingat pembagian bantuan sosial berupa beras hanya kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadikan
pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Ada dugaan Kejaksaan Agung memeriksa perkara korupsi di Pertamina sampai kepada ketujuh tersangka, tidak sampai kepada mantan Presiden Joko Widodo. Harapan saya, sebaiknya Kejaksaan Agung memeriksa semua orang yang tersangkut ikut melakukan perbuatan korupsi di Pertamina, termasuk sampai kepada mantan Presiden Joko Widodo sesuai atas asas hukum pidana. Siapapun yang terlibat melakukan korupsi di Pertamina harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.